warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini di bulan Ramadan 1447 Hijriah kita kembali lagi berbincang bersama rekan saya, sahabat saya, Bapak Ustadz Ajmain SPDI MPD GR. Nah, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, Sobat Basa-Basi SMA Negeri 3 Tunggal Jaya, kita akan membahas beberapa hal penting, yaitu terutama di bulan Ramadan ini. Nah, bertemakan keistimewaan di bulan Ramadan. Nah, nanti keistimewaan apa saja akan kita kupas habis selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama Bapak Ustadz kita. Nah, yang pertama nih Pak, keistimewaan bulan Ramadan itu, kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang sangat istimewa? Iya. Oke Pak Heru, jadi bulan Ramadan dikatakan bulan istimewa ada beberapa hal. Yang pertama diantaranya bahwa syahrul Ramadan syahrullah, bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Jadi sehingga memang itu memiliki satu keistimewaan. Yang kedua, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kita tahu umat Islam kitab sucinya adalah Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan di dunia sampai di akhirat. Hal ini termaktub dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, fungsinya hudal linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Itu. Yang kedua, bulan Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini yang sering kita tahu adalah malam itu, satu malam itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan termaktub dalam Quran juga ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah itu. Jadi keistimewaan Ramadan banyak sekali, ada beberapa hal. Yang pertama tadi memang itu merupakan bulannya Allah. Yang kedua, bulan di mana Al-Quran, kitab suci umat Islam diturunkan. Dan yang ketiga merupakan ada momen yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, yang tidak dijumpai di selain bulan Ramadan. Ya, oke. Nah Pak, ngomongin keistimewaan tadi kan salah satunya selain Al-Quran diturunkan bagi petunjuk manusia, selanjutnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu sendiri apa itu Pak? Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, meliputi tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Memang ada ulama ini beda pendapat terkait tepatnya yang mana sih. Ada yang menentukan kalau Ramadan jatuh pada tanggal hari ini, maka Lailatul Qadar tanggal ini, memang ada. Iya. Tapi secara umum adalah malam 10 terakhir itu semuanya kesempatan yang harus dicari kebaikan-kebaikan di malamnya. Jadi sehingga 10 terakhir bulan Ramadan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi entah itu jatuh pada 21, 23 dan seterusnya itu. Sehingga umat Islam yang tentunya peduli dengan Lailatul Qadar ini, 10 terakhir diupayakan untuk bisa beribadah tengah malam walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Kemudian pertanyaan, kalau yang halangan gimana? Mungkin bisa berzikir karena memanfaatkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oh iya. Nah, terkait mengenai kebaikan itu tadi Pak. Iya. Kita kan selalu berlomba-lomba, pasti yang namanya insan manusia itu ingin selalu kebaikan Pak. Betul. Nah, dalam artian mengejar kebaikan di malam Lailatul Qadar itu apa saja tuh Pak yang perlu kita kejar gitu Pak? Malamnya itu ya. Jadi pada prinsipnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan ibadah. Ibadah ini ya tidak hanya sholat ya, bisa zikir, bisa baca Quran, kemudian bisa
bersolawat di dalam masjid ataupun di rumah, ya syukur-syukur bisa di masjid, itu iktikaf namanya ya. Kemudian ya dengan memperbanyak posisi yang yang sedang tidak halangan atau tidak hadas itu, ya memang memperbanyak sholat sunnah di dalamnya, sholat tahajud. Kemudian tahajud itu kan minimal 2 rakaat, bisa ditambah sampai kepada beberapa rakaat ya, 2 rakaat itu. Kemudian bisa sholat sunnah yang lain, ada sholat tasbih dan lain sebagainya, sholat hajat sekalipun ya. Kemudian setelah itu bisa ditambah misalnya berzikir, kemudian baca Quran. Bahkan yang penting lagi, dalam Quran itu memerintahkan beristighfar di waktu sahur ya. Di waktu sahur. Dalam Quran itu disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka orang-orang yang beriman ini beristighfar. Maka biasanya kalau saya ini setelah sholat tahajud itu beristighfar terus sampai masuknya subuh. Karena memang ingat itu perintah Quran, dan memang kita juga mengharapkan banyak ampunan dari Allah dari setiap yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu. Nah, jadi kalau yang dikejar secara amalan, ya amalannya sholat, zikir, baca Quran, dan yang lainnya begitu. Artinya dalam mengejar kebaikan itu diantaranya kita juga perlu merefleksi diri kita, Pak ya. Iya. Untuk mengingat mungkin kehilafan di masa lampau, dan mungkin akan memperbaiki diri kita sendiri gitu, Pak ya. Nah, terkait dengan ini, Pak, di bulan Ramadan ini kan bahwasanya kan secara umum kita hanya menahan lapar dan dahaga nih, Pak. Nah, selain itu kan kita kan perlu untuk mendetoks diri kita atau membersihkan diri kita tuh, Pak. Ada enggak, Pak, kiat-kiat kiranya supaya Ramadan kita pada tahun ini kita memaksimalkan nih bagaimana caranya untuk membersihkan diri kita semaksimal mungkin gitu, Pak. Iya. Jadi momen Ramadan itu adalah momen untuk mensucikan diri kita dari yang pertama dari dosa-dosa ya. Karena sabda Nabi itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan pengen cari pahala, maka dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni. Sehingga setelah Ramadan atau Ramadan selesai maka bersih itu dosa. Nah, kemudian bagaimana kiatnya? Yang pertama memang harus banyak introspeksi bahwa di bulan Ramadan ini pelaksanaan puasa itu harus dimaksimalkan. Karena memang ada, Pak, itu ya, orang puasa tapi gak dapat pahala. Nah, itu kan itu gimana tuh, Pak? Iya, sabda Nabi itu begini, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa kata Nabi. Tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya itu kecuali apa? Ilal ju' wal atas, lapar dan haus, dahaga atau haus. Itu yang dia dapat malah. Apakah nggak rugi ini? Rugi sekali. Iya kan? 30 hari kita menahan haus, lapar, ternyata nggak dapat apa-apapun. Malah dapat lapar itulah ketika di dunia ini. Maka ini maksudnya adalah orang berpuasa namun tidak menjaga indera-indera yang berpotensi bermaksiat ya. Melihat mata untuk pandangan yang diharamkan oleh agama. Kemudian matanya tidak digunakan untuk baca Quran misalnya, tapi malah untuk mandang yang diharamkan. Memiliki mulut yang harusnya untuk berzikir baca Quran, tapi malah menggunjing, mencemooh, adu domba, dan seterusnya. Sehingga itu mungkin dalam tatanan hukum Islamnya itu sah puasanya. Tapi pahalanya nggak dapat. Puasanya sah itu, asal nggak makan, nggak minum, nggak bersenggama di siang hari itu, bagi yang suami istri ya. Kemudian ya sudah selesai, puasanya secara fikih sah ya. Tapi pahalanya nggak dapat kalau masih menggunjing, kemudian masih ngomongin orang, menghina, mencemooh, matanya tetap lancar saja. Siang hari ngeslot masih itu ya. Itu puasanya sah tapi pahalanya batal. Maka
dalam puasa ini kita harus menjaga ya, tidak hanya lapar haus yang kita pertahankan, tapi oh ini puasa mata jangan melihat yang macam-macam. Iya. Kemudian mulut direm, yang biasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik lah, itu harus ditahan. Nah, itu. Nah ini Pak, ini kita ambil perumpamaan nih Pak, karena mungkin guru-guru kita juga mungkin juga termasuk saya nih Pak. Iya. Kadang kan kita suka iseng, apalagi di media sosial itu kan, contoh di YouTube, ketika kita buka, kita niatnya awal itu contoh misal mau buka kajian misalnya, Iya, mau iya. nonton ceramah lah gitu kan. Tapi tiba-tiba kadang Muncul iklan story itu iklan kan ya. yang enggak itu Pak, yang tidak dalam artian kan tadi mungkin dapat membatalkan pahala puasanya gitu loh Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Iya. Kalau seumpama ini kita nggak ada niatan nih, tetapi iklan ini muncul gitu Pak. Apakah itu juga termasuk dalam perbuatan yang Sebetulnya sia-sia idealnya itu kalau di media sosial ini sudah lazim sekali ya, iklan itu dalam bentuk yang seperti itu. Ya mungkin kalau mau bisa nahan sih secara ideal, daripada nanti tahu-tahu muncul gambar Teletubbies itu kira-kira. benar. Ya, atau macam-macam. Ya mungkin kalau mau lebih bagus saja, mungkin medsosnya juga ikut puasa itu. Oh ya, lebih afdol gitu. Afdolnya Pak. mungkin begitu ya, Iya, karena iya. memang itu nggak bisa dihindari ketika kita sedang online begitu. Itu kita temukan tidak hanya di Facebook ya, tidak hanya di YouTube. Saya kira kadang-kadang di apa ya, jenis media sosial itu keluar begitu. Ya, oleh karenanya ya tinggal kita sendiri kalau memang mau aman bener-bener tidak sampai terlihat yang seperti itu, mungkin ya main medsosnya agak dikurangi begitu ya. Cuman kalau untuk menjadi kebutuhan karena kita harus melihat informasi misalnya, ya mungkin ya skip saja dengan astagfirullah itu kira-kira. Iya. Ya itu. Karena itu rentan sekali, karena media sosial ini berkaitan dengan hanya keprivasian kita ya. Ya, artinya orang yang lain nggak bisa lihat, kita sendiri dengan media yang kita lihat ya artinya ya tinggal kita sendiri sebetulnya. Iya. Resa itu. Berarti pandai-pandai kita memilih dan memilah lagi ya Pak ya. Betul ya. Tinggal tergantung kebijakan kita Kebijakan lagi kita gimana sendiri bermedsos Pak ya. Benar. Nah terkait ini kan Pak, di bulan puasa ini kan kalau yang laki-laki kan tidak ada halangannya nih Pak untuk berpuasa 1 bulan penuh. Iya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram kemarin ketika udah pasang itu kan Pak iklannya. Nah bahwasanya ada yang tanya nih Pak bagaimana Pak kalau kami yang perempuan itu kan ada haid tuh Pak. Nah sementara hutang yang di tahun sebelumnya itu belum terbayarkan itu Pak. Iya. Nah, dalam artian belum sempat terbayarkan. Iya. Nah sementara di tahun ini kita udah menghadapi puasa lagi. Nah itu langkah apa Pak atau bagaimana Pak caranya? Yang pertama kodok puasa itu namanya. Kodok puasa itu wajib ya. Dan wajibnya itu tahun atau hari sebelum datang Ramadan depan. Wajibnya itu Pak. Ya? Wajibnya harus dilakukan pada hari-hari sebelum datangnya Ramadan ke depan. Namun ketika memang tidak sempat terlaksanakan itu puasa kodok, maka tetap harus dilaksanakan di hari-hari setelah Ramadan depannya itu. Artinya tidak menjadi gugur kodok itu, tetap harus dilaksanakan. Cuman wajibnya sebetulnya ya harus sebelum Ramadan itu. Ya sempat ada pertanyaan serupa saya. Jadi terus gimana ini? Apakah gugur? Enggak gugur. Bahkan ketika tidak dilakukan di tahun itu, ya ulama mengatakan termasuk dosa gitu. Dan kemudian dosa dan tidak kemudian serta-merta menjadi gugur, tapi tetap harus dilaksanakan di Ramadan setelahnya. Mungkin begitu Pak. Nah, selanjutnya Pak, ini kan selama Ramadan pasti banyak sekali godaan-godaan itu tadi Pak. Ya, terutama yang paling berat
terus terang Pak di media sosial itu. Ya, Pak. media Kita sosial sekarang ya. tidak pungkiri Pak, Benar, bahwasanya informasi global itu selalu masuk betul. ke kita kan, Iya. bahkan mungkin juga ke peserta didik kita. Nah, gimana nih Pak caranya Pak biar supaya kita puasakan diri kita, juga kita puasakan HP kita atau media sosial kita tadi agar kualitas puasa kita itu tetap terjaga, Pak. Iya, memang kalau idealnya demikian ya. Jadi bahwa media sosial itu berpengaruh sekali dan muncul-muncul iklan-iklan yang kadang-kadang ya kurang baik ya. Apalagi yang sekarang yang tenar ini apa drama apa Cina apa Korea itu? Udracin ya. Dracin yang CEO nyamar jadi apa ya? Ya benar-benar Pak. Kalau apa namanya yang keluar itu iklan-iklan seperti itu kan itu masih dalam tahap apa namanya masih maklum ya karena perpakaiannya juga. Tapi ketika yang memunculkan itu yang tidak lazim ya saya kira segera di skip ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana bisa maksimalkan media sosial biar tidak mengganggu nilai pahala puasa kita. Kalau memang bisa dipuasakan bermedsosnya sebetulnya lebih bagus ya. Cuman kita juga belum tahu dan belum ada filter atau aplikasi yang menghilangkan iklan-iklan yang sifatnya itu bisa menimbulkan syahwat begitu ya. Ini kan belum bisa ada filter begitu. Ya saya kira memang yang paling bagus itu ya filter diri kita sendiri. Ya ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri untuk memfilter tayangan-tayangan yang tidak lazim begitu. Kemudian untuk anak-anak kita ya sekali lagi guru-guru hanya bisa memberikan nasihat saya kira ya. Karena kalau lebih jauh mau mengontrol HP ini ya tadi belum ada aplikasi yang sifatnya untuk memfilter itu masalahnya ya. Benar. Paling menasehati bahwa untuk penggunaan medsosnya ini agak dibatasi sehingga kalau dibatasi berarti kan kemunculan iklan yang tidak lazim ini juga terbatas juga. Karena khawatir nak ya kalau tidak dibatasi sehingga menjadi bebas kita menggunakan itu khawatir juga nanti ada iklan yang menarik malah kita mengikuti. Iya, pasti, malah kita kepo ini kan semakin meruncing permasalahan ya, masalah terkait substansi ibadah puasa kita itu. Gitu, Pak. Artinya memang semua itu berawal dari diri kita sendiri, Dari Pak, diri ya. kita Harus sendiri, Pak. memulai Iya. dalam tanda kutip ya berpuasalah dulu, mengurangi lah Ya, semuanya. dikurangi. Paling Jadi tidak kalau menghilangkan total, meninggalkan total, saya kira berat kalau anak-anak sekarang dari media pasti. itu ya. Jadi paling nggak kurangi sehingga tidak menjadi kebablasan begitu. Karena agak dikhususkan di bulan puasa ini memfilter dari hal-hal yang kurang baik ya, mulai dari media maupun secara offline. Mungkin kita pas waktu nggak Ramadan ini mempunyai kebiasaan mungkin nongkrong di sebelah jalan, kemudian apa begitu ya, yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang lain. Maka di Ramadan ini ya harapan kita semua adalah mengurangi hal-hal yang tidak baik itu sehingga puasa kita menjadi fokus untuk mendapatkan nilai pahala yang seutuhnya. Dari pagi sampai sore ini berarti benar-benar bersih kita ini. Nah, gitu kira-kira, Pak. Oke. Nah ini kembali lagi masih dengan topik Ramadan, Pak. Di bulan Ramadan ini kan kita identik dengan yang namanya salat tarawih, Pak. Salat tarawih, ya. Setelah salat Isya. Nah itu Pak di hari Minggu pertama deh, Pak. Kita mainnya per minggu pertama nanti biasanya penuh saf masjid. Nanti minggu kedua udah agak berkurang 1 baris, 2 baris, 3 baris hingga nantinya malam yang kita tuju tadi yaitu malam Lailatul Qadar tadi kan Pak, untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan tadi. Nah Pak, cara kita menjaga agar kiranya mungkin salat tarawih kita itu supaya terjaga, apakah boleh Pak? Ini mungkin pertanyaan awam nih Pak ya, apakah boleh tarawih itu tidak berjamaah di masjid, apakah boleh dilakukan secara mandiri gitu Pak? Oke.
Oke, jadi jamaah ya, hukum jamaah. Jadi coba kita melihat di zaman masa Nabi ya, bahwa pelaksanaan tarawih Nabi di zaman Nabi itu Nabi sendiri melakukan tarawih tidak full 30 hari ya. Kemudian mengapa sekarang menjadi 30 hari itu karena itba terhadap sahabat. Ngikuti apa yang dilakukan sahabat Umar terutama. Dulu pelaksanaan sholat tarawih atau malam di bulan Ramadan itu sahabat itu berpencar-pencar, nggak jamaah, ada yang di depan, di tengah, di belakang. Kemudian ketika kepemimpinan Umar bin Khattab itu semua jadikan satu jamaah. Sahabat Umar itu menjadi satu imam. Jadilah namanya tarawih berjamaah di masa sahabat Umar. Dan itulah kemudian dilakukan hingga sekarang menjadi tarawih berjamaah full 30 hari di bulan Ramadan. Ada lagi pertanyaan misalnya kemudian yang diikuti Nabi atau sahabat kira-kira ya. Karena Nabi itu menyuruh kita untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Sahabat Umar kan Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Bertetap teganglah, pegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Sunnah itu yang saya lakukan, dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yang apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Kita tahu Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah itulah yang menjadi acuan bahwa sholat tarawih hingga sekarang itu 30 atau semasa Ramadan full penuh. Nah kemudian pertanyaan, kalau sholat sendiri di rumah boleh enggak, bahkan itu sholat sendirian tidak jamaah boleh enggak. Bahwa sholat tarawih pada prinsipnya itu hukumnya sunnah, termasuk jamaah tarawih juga sunnah. Ketika tidak memungkinkan jamaah di masjid atau di musola, kalau kita konteks di Indonesia itu kan ada musola ya, itu sah saja dilaksanakan di rumah. Atau jamaah di rumah dengan keluarga juga boleh, juga sah, sama. Cuman mungkin nilai pahalanya mungkin agak lain dikit dengan di masjid gitu kan. Ya namanya masjid ini memang tempat yang utama ya. Tempat utama untuk melaksanakan ibadah sholat yang berkaitan dengan jamaah. Karena apa? Dengan masjid ramai itu kan menunjukkan syiarnya Islam gitu. Kalau di rumah kan nggak tahu ini ada. Itu. Jadi secara fikih itu sah Pak. Jadi sholat tarawih di rumah sendiri juga sah, jamaah di rumah juga sah dengan keluarga inti, begitu. Jadi kalau toh memang ada kesempatan yang bagus sebetulnya di masjid begitu, atau paling tidak di musola yang kita dekat itu, gitu Pak. Ini mungkin berbagi pengalaman pribadi dari Pak Ustadz sendiri nih mungkin Pak. Sebagaimana yang kita tahu kan, kita mendidik anak untuk berpuasa itu Pak. Bahwasanya kalau sebelum masa baliknya itu kan belum diwajibkan gitu kan Pak. Betul ya. Nah, agar kiranya membiasakan nih Pak, supaya anak kita sendiri itu mempunyai niatan yang lurus terhadap bahwasanya puasa ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Nah, supaya niatnya lurus beribadah di bulan Ramadan, terutama puasanya itu sendiri. Selanjutnya kadang kan kita suka punya masih anak-anak kecil itu kan Pak, ayo puasa nanti bapak belikan jajan atau nanti kasih reward ya, kasihkan hadiah gitu kan. Itu kan juga termasuk, kalau pendapat saya pribadi itu termasuk agak sedikit dalam tanda kutip penyelewengan niat itu Pak. Nah gimana tuh Pak tipsnya nih Pak? Yang pertama tentu adalah pengenalan ya, bahwa kewajiban orang Islam itu kan ada sholat, puasa, zakat. Yang paling inti dan mendasar itu sholat, kemudian puasa Ramadan kalau masuk bulan Ramadan sebagaimana bulan ini. Gitu. Tentunya yang namanya pembelajaran itu tidak harus real seperti kewajiban yang dilakukan. Jadi macam-macam ya, kita punya anak kecil, apalagi anak saya ya, sampai anak yang kecil itu kelas TK itu, kalau sholat itu perempuan kan, itu mintanya di sebelah saya. Itu
Itu kadang-kadang entah mamanya tidak boleh nak, dia harus di belakang, nangis gitu ya. Akhirnya saya pikir udah untuk menyenangkan saja dulu. Ya di sebelah saya ini, sebelah bapak. Nah, itu. Artinya cara-cara pengenalan pembelajaran itu memang kalau belum tahap wajibnya ya itu saya kira bisa beberapa hal. Kemudian puasa. Nah, ini kan lazim juga kalau puasa untuk pembelajaran kan ada namanya puasa setengah hari. Benar. Kalau masuk waktu zuhur makan ya. Karena saya waktu kecil pun seperti itu. Ya. Wah, puasa gitu kan. Ikut sahur ikut sahur. Nanti waktu zuhur makan kita. Kemudian nggak boleh makan sampai waktu masuk buka. Artinya pembelajaran itu begini, tetap ada batasan-batasan kita harus haus dan harus lapar. Harus menjaga tidak makan, tidak minum di waktu-waktu yang sebelum zuhur itu. Walaupun pertengahannya makan gitu kan. Itu bukan syariat itu. Itu bukan yang harus dilakukan, tapi itu pembelajaran. Ya gitu. Tapi kalau sudah menjadi ketentuan, sudah balik berakal ya baru mau nggak mau harus ditekankan, harus full sesuai dengan aturan fikih atau aturan syariat. Jadi namanya pembelajaran itu ada beberapa tips ya. Kemudian kalau memberi reward itu ya saya kira kalau untuk anak kecil ini hal yang lazim saja. Enak kali nanti kalau puasanya full, nanti bawa belikan baju baru ya. Gitu. Karena nalar anak itu kadang-kadang masih seperti itu. Jadi menurut saya ini, tapi kalau anak langsung diajari yang monoton sesuai dengan nanti dapat pahala ini kayaknya belum belum waktunya. Iya, belum waktunya. Itu tapi masih hal-hal yang sifatnya empiris ya, gitu. Harus ada real. Nanti kalau puasa dibelikan sorenya dibelikan risol lah, dibelikan sosis gitu kan. Sehingga mereka ada motivasi untuk. Jadi motivasi itu bagi kita penting ya. Kalau kita yang balik berakal seperti ini, motivasinya pahala. Pahala, surga dan seterusnya sesuai janji Allah begitu. Kalau anak yang masih kecil itu masih belum tergambar pahala itu bagaimana. Maunya yang empiris. Puasa selesai, bikin sosis nih gitu kan. Pasti ya. Gitu kira-kira Pak ya. Kembali lagi Pak ke awal-awal tadi Pak, bahwasanya keistimewaan di bulan Ramadan itu tadi yang pertama diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia, yang kedua tadi malam Lailatul Qadar. Ada lagi tidak Pak keistimewaan lain yang ada di bulan suci Ramadan ini Pak? Keistimewaan yang lain adalah pahala berlipat ganda Pak. Jadi sampai Nabi itu pernah bersabda begini, seandainya umatku tahu apa yang ada di Ramadan, maka mereka pasti minta semua bulan dijadikan sama seperti Ramadan. Karena apa? Dari si pahala. Pahala di bulan Ramadan itu misalnya begini, orang pahala ibadah wajib berlipat ganda. Pahala ibadah sunnah sama seperti pahala wajib di luar Ramadan. Artinya pahala berlipat-lipat. Sehingga Nabi memberikan isyarat seandainya umatku tahu tentang pahala, seandainya pahala ini terlihat nyata dan empiris gitu kira-kira, nyata. Ini pasti semua bulan pengen dijadikan Ramadan semua, karena berlipat gandaan ini. Artinya bahwa momentum Ramadan ini sangat-sangat istimewa bagi orang yang mengharapkan pahala berlimpah ya. Tapi kalau yang dianggap sebagai kehidupan yang normal saja ya sudah, asal puasa kewajiban dilakukan ya sudah, menggugurkan kewajiban kira-kira begitu. Nggak makan, nggak minum, buka-buka, tapi aspek ibadah sunnah yang lain diabaikan. Begitu. Jadi salah satu hal yang kelebihan adalah pahala berlipat di bulan Ramadan. Selain dua itu tadi, ternyata pahala kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan ya Pak ya. Di seluruh aspek keibadahan. Ya. Kemudian banyak sekali ada hal sebegini Pak. Lis-shaimi farhatani, farhatun ingda iftarih wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Bahwa orang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan.
Yang pertama, gembira ketika berbuka. Ini lazim sekali. Orang puasa itu kalau masuk waktu buka, wah senangnya luar biasa. Iya, pasti senang, Pak. Jadi sore-sore itu takjil terbeli semua itu. Terlepas nanti sampai rumah dimakan apa enggak itu kan. Itu kan momen sebuah kegembiraan. Senang sekali itu. Siapa saja kalau waktu iftar pasti senang. Iya. Sehingga di tradisi kita ada banyak menyambut buka puasa, macam-macam. Kalau waktu di Jawa ini membunyikan suara anak-anak sirine itu ya. Kemudian di Maroko ada kemarin tayangan viral di Facebook saya lihat itu. Itu masjid itu nyalakan lampu yang seterang mungkin itu sore itu. Anak-anak menunggu di depan ini. Kalau sudah terang gitu kan, mereka berlari menuju ke rumah sambil bilang iftar artinya buka puasa. Itu artinya bahwa real, bahwa kalau orang berpuasa itu menjelang berbuka itu senang. Yang kedua kata Nabi, wa farhatun indalika irobi, kegembiraan ketika menjelang ketika bertemu Tuhannya, artinya di akhirat. Mengapa itu senang? Karena orang berpuasa ini nanti pahalanya Allah langsung yang memberi, Pak. Allah langsung yang memberi surprise. Kira-kira dipanggil lah, ini kamu sini ya. Iya. Ini pahala kamu dulu. Yang lain nggak tahu. Jadi kata Allah dalam hadis itu, wa ana ajibi, dan sayalah yang akan memberi pahalanya. Jangan lewat malaikat, jangan lewat yang lain gitu. Artinya bahwa orang berpuasa ini karena apa? Dia tahan lapar, tahan menahan nafsu karena Allah. Saya kira ini kalau orang berpuasa total ini kan, ada nggak orang berpuasa, saya pengen puasa karena cewek saya, itu kan jangan-jangan nanti ketika di tempat yang sunyi makan dia. Artinya kan tidak selesai juga. Tapi kalau yang full dipastikan pasti karena Allah, karena takut, paling enggak ya karena kewajiban gitu. Sehingga memang orang puasa ini kalau selesai ini pasti karena Allah. Kalau enggak karena Allah, pasti kalau diam-diam nanti yang penting tidak ketahuan aja sama ibu, bapak atau pak guru gitu kan. Nanti di belakang makan enggak ada yang tahu. Nah, artinya bahwa orang puasa ini pasti karena Allah. Oleh karena itu, karena Allah, maka besok pahalanya Allah yang memberi secara khusus, surprise dari Allah, gitu. Ini dapat ilmu baru nih, Pak. Saya juga baru dengar nih, ternyata pada saat bulan Ramadan itu pahala kita itu nanti yang langsung kasih adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita langsung sendiri gitu, Pak. Sendiri. Artinya kalau di luar bulan Ramadan itu masih melalui perantara-perantaranya gitu, Pak ya, atau gimana tuh, Pak? Itu semua jenis puasa, Pak. Entah itu yang wajib maupun puasa sunnah. Sama. Jadi kalau teks lafalnya ini secara umum sih. Jadi yang berpuasa ini nanti pahalanya sayalah yang akan menyampaikan kepada orang yang berpuasa, yang ahli puasa itu. Yaitu begitu puasa Ramadan maupun puasa sunnah-sunnah yang lain. Karena substansinya adalah niat kuatnya puasa itu pasti karena Allah itu kan. Ini kan beda misalnya baca Quran nih, mungkin pakai toa segala macam. Ini jangan-jangan kalau nggak pakai toa ini nggak muntah terus ini. Itu apa namanya, bisa berpotensi seperti itu. Tapi kalau puasa ini atau sholat sunnah, jangan-jangan kalau nggak di tempat yang umum nggak musal sunnah nih misalnya begitu. Kemudian memang ibadah itu ya wajib lillahi ta'ala sih. Kalau memang ada niat yang lain, wah ini bahaya juga. Maka termasuk kata ulama itu asyirkul asghar. Orang beribadah bukan karena Allah itu jatuhnya malah syirik kecil namanya. Kan pamer itu kan syirik kecil. Yang harusnya karena Allah malah ibadah karena manusia kan, niatnya karena manusia. Ya, jadi sekali lagi bahwa ibadah orang puasa itu begitu di puasa Ramadan, puasa wajib, puasa sunnah, itu nanti pahalanya yang akan berikan Allah langsung ketika nanti di akhirat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak yang telah mampir ke studio podcast kami, di studio Basa Basi. Mudah-mudahan di
ke depan hari kita masih dapat berjumpa dan mengisi kajian Amin. lagi di bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita buatkan program yang khusus di bulan Ramadan Insya ini, Allah, Pak. insya Allah. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kepada rekan-rekan pendengar juga, Sobat Bahasa Basi, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pengajaran Amin, amin. yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz kita tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila mana terdapat kehilafan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.